pertama, jelaskan perbedaan antara pendekatan preskriptif dan emergen dalam strategi e-bisnis. Berikan satu penerapan dalam perusahaan digital di Indonesia dan analisis dampaknya terhadap daya saing digital perusahaan tersebut. Pertama yaitu pendekatan preskriptif, yaitu strategi dirancang sebelum diterapkan. Contohnya yaitu Shopee masuk Indonesia dengan promo besar-besaran sejak awal. Dampaknya memungkinkan perencana matang tetapi kurang fleksibel jika ada perubahan pasar. Untuk emergen, yaitu strategi berkembang seiring waktu. Contohnya yaitu TikTok Shop. Dari berevaluasi dari sosial media ke e-commerce. Dampaknya yaitu responsif terhadap perubahan, tetapi beresiko kurangnya terstruktur. Soal kedua, sebuah perusahaan retail online ingin meningkatkan efisiensi pengiriman produk ke konsumen. Pertama yaitu identifikasi proses SCM yang dapat ditingkatkan dengan teknologi. Pertama yaitu manajemen gudang. Teknologi dapat membantu dalam pemantauan stok, pengelolaan ruang penyimpanan, dan otomatisasi pencatatan barang masuk dan keluar. Kedua yaitu distribusi, yaitu penggunaan sistem GPS dan algoritme rute optimal dapat mempercepat pengiriman dan pengurangan biaya logistik. Ketiga yaitu pemantauan inventaris. Sistem berbasis sensor IoT memungkinkan pemantauan stok secara real time dan mengurangi resiko. B. Sebutkan dua teknologi digital yang dapat digunakan dan bagaimana manfaatnya. Pertama yaitu Internet of Things, digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti sensor suhu, RFID, dan GPS guna memantau kondisi barang dalam perjalanan dan di gudang. Kedua yaitu Artificial Intelligence atau AI, memungkinkan prediksi permintaan dan otomatisasi pengelolaan stok barang dengan analisis data historis. Ketiga yaitu blockchain, yaitu meningkatkan transparansi dalam transaksi dan pencatatan supply chains, mengurangi kemungkinan penipuan dan kesalahan data. Nomor 2 yang C yaitu apa risiko digital yang perlu diantisipasi. Pertama yaitu serangan cyber. Data supply chain bisa menjadi target peretasan sehingga perlu sistem keamanan yang kuat seperti enkripsi dan autentikasi multifaktor. Yang kedua yaitu kesalahan algoritma. Model AI yang kurang akurat bisa menghasilkan prediksi permintaan yang tidak tepat, menyebabkan kelebihan atau kekurangan stok. Ketiga yaitu ketergantungan teknologi. Gangguan sistem atau koneksi internet dapat mempengaruhi operasi SCM sehingga perlu ada solusi cadangan manual. Soal ketiga yaitu sebuah institusi pendidikan ingin menggunakan e-procurement untuk belanja operasional bulanan. Pertama yaitu A. Tentukan jenis e-procurement yang sesuai. Pertama yaitu e-katalog, ideal untuk pembelian rutin barang operasional seperti alat tulis, bahan cetak, dan perlengkapan kantor dengan harga standar. Contohnya yaitu Universitas Pendidikan Ganesha menggunakan katalog untuk pengadaan barang operasional secara efisien. Kedua yaitu e-marketplace, memungkinkan perbandingan harga dan fleksibilitas dalam memilih vendor yang terbaik untuk kebutuhan spesifik. Contohnya yaitu Universitas Diponegoro, yaitu memanfaatkan e-marketplace untuk membandingkan harga dan memilih vendor yang terbaik. B yaitu buat langkah awal implementasi. Pertama yaitu analisis kebutuhan, identifikasi jenis barang dan jasa yang sering dibeli. Kedua yaitu pemilihan platform, yaitu pilih sistem e-procurement yang kompatibel dengan regulasi dan kebutuhan institusi. Ketiga yaitu penyesuaian regulasi, pastikan kebijakan pengadaan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan internal. Keempat yaitu pelatihan pengguna, berikan edukasi kepada staf agar memahami sistem dan prosedur e-procurement. Kelima yaitu uji coba dan evaluasi, lakukan uji coba dengan skala kecil sebelum penerapan penuh. Soal ketiga yang C yaitu jelaskan dua tantangan dan strategi mengatasinya.
Pertama yaitu integrasi dengan sistem lama. Tantangannya kesulitan menyelaraskan sistem e-procurement dengan prosedur pengadaan manual. Strateginya, gunakan pendekatan bertahap dan lakukan integrasi data secara bertahap dengan dukungan IT. Kedua yaitu keamanan data dan transaksi. Tantangannya yaitu resiko kebocoran data dan penyalahgunaan akses dalam sistem e-procurement. Strateginya, terapkan enkripsi data, autentikasi multifaktor, dan pemantauan transaksi secara berkala. Untuk selanjutnya yaitu soal pilihan. Saya memilih nomor 4. Lakukan analisis lingkungan eksternal PESTEL terhadap sebuah startup digital. Pilihan Anda masing-masing mahasiswa berbeda. Pilihan saya yaitu di Tokopedia. Tuliskan satu faktor untuk masing-masing aspek PESTEL dan jelaskan bagaimana faktor tersebut mempengaruhi strategi e-bisnis mereka. Pertama yaitu politik. Regulasi e-commerce mempengaruhi Tokopedia untuk mendorong dan memastikan kepatuhan pajak dan perlindungan data. Kedua yaitu ekonomi. Perkembangan pembayaran digital mempengaruhi Tokopedia untuk meningkatkan transaksi dan mendorong integrasi metode pembayaran seperti OVO dan GoPay. Ketiga yaitu sosial. Perubahan perilaku belanja konsumen semakin menyukai belanja online dibandingkan belanja di toko fisik. Mempengaruhi Tokopedia harus meningkatkan pengalaman pengguna dengan UI atau UX yang lebih intuitif dan fitur seperti live shopping. Keempat yaitu teknologi, AI dan big data. Pemanfaatan AI dalam menganalisis perilaku konsumen semakin berkembang. Dampaknya mempengaruhi Tokopedia mengoptimalkan rekomendasi produk berbasis AI untuk meningkatkan personalisasi pengalaman belanja. Kelima yaitu legal. Perlindungan hak konsumen ada regulasi yang mengharuskan marketplace menjamin transparansi produk dan transaksi. Berdampak mempengaruhi Tokopedia meningkatkan verifikasi penjualan dan sistem review produk agar konsumen lebih percaya dalam bertransaksi. Keenam yaitu lingkungan. Tren berkelanjutan semakin banyak konsumen yang peduli terhadap produk ramah lingkungan. Mempengaruhi Tokopedia mempromosikan produk berkelanjutan dan bekerja sama dengan penjual yang menawarkan opsi pengemasan ramah lingkungan. Soal pilihan yang terakhir yaitu jelaskan dengan contoh bagaimana bullet effect bisa terjadi dalam rantai pasok digital. Sebutkan 2 solusi digital yang dapat mengurangi dampak dari bullet effect. Bullet effect dalam rantai pasok digital terjadi saat perubahan kecil dalam permintaan pelanggan menyebabkan fluktuasi besar dalam stok di sepanjang rantai pasok. Contohnya, seperti e-commerce melihat lonjakan permintaan gadget karena promo. Supplier merespon dengan meningkatkan produksi, tetapi permintaan kembali normal setelah promo berakhir, menyebabkan kelebihan stok di berbagai level. 2 solusi digital untuk mengurangi dampaknya yaitu pertama AI-driven demand forecasting, yaitu manfaatkan machine learning untuk menganalisis tren dan mengoptimalkan perkiraan permintaan. Kedua yaitu real-time data sharing, integrasi ERP dan IoT untuk meningkatkan visibilitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Pendekatan ini membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan efisiensi rantai pasok.